Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Hadirin para jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat umur dan nikmat kesehatan, sehingga kita semua bisa datang ke majelis ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada penyakit sedikit pun. Ini merupakan sebuah kenikmatan yang sangat besar, karena kesehatan dan waktu luang adalah salah satu kenikmatan yang paling dilupakan oleh manusia. Taib ini adalah hari yang keberapa, Syabab? Ke-8 ya? Atau 7? 8. Hari yang ke-8, dan mungkin pada muhadarah sebelumnya para pemateri telah banyak menyampaikan tentang bulan Ramadan, tentang puasa, tentang sholat malam dan lain sebagainya. Nah, ketika antum semua sudah mendapatkan semua materi-materi itu, maka tinggal antum apakan, Syabab? Hah? Betul, amalkan. Karena ketika antum sudah dikasih tahu, sudah dikasih ilmu, kemudian antum tidak mengamalkan, maka antum hanya menambah apa? Menambah alasan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghukum antum di hari kiamat. Karena antum sudah punya ilmu tapi kemudian tidak diamalkan. Para jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sudah beberapa kali mengalami bulan Ramadan dan sudah beberapa kali menjalani puasa. Mungkin yang mutawassita sudah berapa belas kali ya, atau berapa puluh kali. Kemudian yang aliyah, yang i'dadul alimin mungkin lebih banyak dari itu menjalani bulan Ramadan. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apakah kita sudah memanfaatkan momentum bulan Ramadan ini dengan benar? Sudah? Sudah atau belum? Yang sudah berarti apa? Kepedean. Udah. Apa ukurannya kalau kita dipandang sudah menunaikan Ramadan, menjalankan Ramadan dengan benar? Kira-kira ukurannya apa? Ukurannya apa? Kita dipandang sudah maksimal di Ramadan atau belum, itu ukurannya apa yang menjadi patokan? Ada yang tahu? Hah? Ukurannya tentu adalah apa? Ukurannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana generasi salaf dahulu menjalani bulan Ramadan. Ketika kita sudah mempelajari itu, maka bandingkan keadaan kita di bulan Ramadan dengan keadaan mereka. Jangan antum bandingkan keadaan antum dengan orang-orang di luar sana yang gak berpuasa. Kalau antum membandingkan diri antum dengan orang-orang yang tidak berpuasa, maka antum akan merasa apa?
merasa tinggi hati, lebih bagus dari mereka. Nah, kita disuruh oleh Nabi melihat ke bawah itu dalam urusan apa? Ada hadis kan? Unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah, perhatikanlah orang yang lebih rendah daripada kalian. Nabi berbicara seperti itu dalam urusan apa itu? Akhirat atau dunia? Hah? Akhirat atau dunia? Yang kenceng apa? Dunia ya. Kalau urusan dunia, maka lihat orang yang di bawah kita. Kita punya mobil jelek, maka lihat orang yang tidak punya mobil. Kita tidak punya mobil, tapi lihat orang yang apa? Kita masih punya motor, alhamdulillah. Lihat orang yang gak punya motor. Kita gak punya motor tapi bisa jalan kaki, lihat siapa? Orang yang pincang. Orang yang pincang lihat siapa? Orang yang gak punya kaki. Nah, orang yang gak punya kaki lihat siapa? Lihat orang yang gak punya kaki, gak punya tangan, dan seterusnya. Kalaupun nanti ada orang yang tidak punya tangan, tidak punya kaki, maka dia lihat siapa? Lihat makhluk lain. Alhamdulillah saya diciptakan sebagai manusia, bukan sebagai hewan, bukan sebagai lembing yang antum tahu sendiri, ya kan? Artinya alhamdulillah ya. Dalam beribadah kita kembali lagi ya. Patokan kita adalah siapa? Generasi salaf, generasi pendahulu umat Islam. Makanya kita menamakan diri kita sebagai apa? Ini pesantren apa? Mahad apa ini? Mahad yang bermanhaj salafiyah. Artinya apa? Orang mahad ini bertujuan menjadikan generasi salaf sebagai panutan. Maka ketika antum mengaku diri antum sebagai seorang salafi, sebagai seorang ahlus sunnah wal jamaah, maka antum harus menjadikan generasi salaf sebagai panutan antum, termasuk dalam hal bulan Ramadan. Bagaimana kondisi mereka di bulan Ramadan, kita pelajari, kemudian kita bandingkan dengan diri kita, apakah kita sudah seperti itu atau belum. Kalau sudah, alhamdulillah. Kalau belum, kita berusaha untuk meningkatkan agar setidaknya kita tidak jauh dari mereka. Karena kalau kita tidak mau merujuk kepada mereka, tidak mau mengikuti mereka, maka kita sebenarnya bukan seorang, tidak pantas untuk mengaku diri kita sebagai menganut manhaj salaf, karena kita tidak mengikuti salaf pada hakikatnya. Nah, kembali lagi ke kota puasa. Dalam hal menjalani bulan Ramadan, generasi salaf, yaitu generasi pendahulu umat Islam, yaitu generasi para sahabat, para tabi'in, dan para tabi'ut tabi'in. Ya, sebagaimana antum tahu bahwa sahabat adalah muridnya Nabi SAW, tabi'in adalah muridnya para sahabat, dan tabi'ut tabi'in adalah muridnya para tabi'in. Ya, 3 generasi utama disebut dengan generasi salaf. Nah, kalau kita lihat perjalanan hidup mereka di bulan Ramadan, itu mereka menjalani Ramadan dengan penuh kesungguhan. Kenapa mereka bisa seperti itu? Karena mereka tentu mengetahui keutamaan-keutamaan yang ada di bulan Ramadan, yang disebutkan dalam Al-Quran dan dalam banyak hadis yang diriwayatkan dari Nabi SAW. Di antaranya Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Di bulan Ramadan adalah Allah menurunkan di dalamnya Al-Quran. Bulan turunnya Al-Quran ini merupakan bulan yang utama.
Kemudian dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan suffidatis syayatin wa maradatul jin." Ketika malam pertama bulan Ramadan tiba, maka para setan dibelenggu. Nah, ketika antum tidak dibelenggu artinya antum apa? Alhamdulillah bukan setan ya, karena setan dibelenggu. Begitu juga jin-jin yang jahat, jin-jin yang bengal, Allah belenggu di bulan Ramadan. Kalau ada yang dibelenggu, hati-hati itu di sini ya. Hati-hati kalau ada yang dibelenggu di sini. Kemudian wa ghalliqat abwabun nar. Pintu-pintu neraka ditutup. Tidak ada satu pintu neraka yang terbuka. Kemudian apa? Wa futihat abwabul jannah. Pintu surga dibuka. Nah, para ulama kemudian ada yang memahami bahwa pintu surga dibuka, maknanya apa? Pintu surga memang dibuka, pintu neraka memang ditutup. Ini menandakan apa, syabab? Tandanya apa? Tandanya Allah silahkan yang mau masuk surga hari ini, bulan ini. Kesempatan antum untuk masuk surga bertambah lebar, dan kesempatan antum untuk masuk neraka bertambah sempit, karena pintu neraka ditutup pada bulan ini. Artinya kesempatan untuk beramal soleh di bulan Ramadan sangat terbuka lebar. Yang nanti kita akan bicarakan bagaimana para salaf memanfaatkan bulan Ramadan untuk meningkatkan amal soleh mereka. Begitu juga kesempatan untuk berbuat dosa itu Allah persempit. Dan kita pun bisa lihat sendiri di bulan Ramadan ini, beberapa orang yang tadinya kurang baik menjadi baik di bulan Ramadan. Yang tadinya tidak pernah ke masjid, alhamdulillah di bulan Ramadan ke masjid. Nah, ini merupakan sebuah tanda, sebuah bukti bahwa tentang kebenaran dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga di bulan Ramadan ada malaikat itu berseru. Mungkin antum tidak dengar, tapi malaikat berseru. Dikatakan, "Ya baghiyal khairi aqbil." Wahai orang-orang yang ingin melakukan kebaikan, aqbil, segera laksanakan. Wa ya baghiyasy syarri aqsir. Dan wahai orang yang ingin menjalankan keburukan, berniat menjalankan keburukan, aqsir, berhenti. Nah, artinya kesempatan untuk melakukan kejahatan di bulan Ramadan Allah persempit. Kemudian di antara keutamaan juga yang disebutkan tentang bulan Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam berfirman, "Inna hadzal syahra qad hadarakum." Sesungguhnya bulan Ramadan ini telah hadir datang kepada kalian. Wa fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Di bulan Ramadan ini terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar, ya, Lailatul Qadri. Man hurimaha faqad hurimal khaira kullah. Barang siapa yang terhalangi sehingga tidak mendapatkan malam Lailatul Qadar, padahal kesempatannya ada, faqad hurimal khaira kullah, maka dia sejatinya telah dihalangi dari mendapatkan seluruh kebaikan. Maka manfaatkanlah mumpung kita masih berada di tanggal 8, ya, 8 Ramadan, maka kita persiapkan diri kita untuk menghadapi malam Lailatul Qadar. Ya, artinya banyak sekali ya keutamaan-keutamaan bulan Ramadan yang diketahui salaf, sehingga generasi salaf kemudian memanfaatkan waktu mereka untuk beramal soleh di bulan Ramadan ini. Nah, bahkan diriwayatkan bahwa generasi salaf sebelum mereka sampai di bulan Ramadan, mereka berdoa kepada Allah agar sampai di bulan Ramadan. 6 bulan mereka berdoa agar mereka sampai di bulan Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah aku ke bulan Ramadan. Kemudian setelah Ramadan berlalu,
Mereka juga berdoa selama 6 bulan. Buat apa? Berdoa kepada Allah agar ibadah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu generasi salaf. Mereka sudah bersungguh-sungguh di bulan Ramadan, tetapi kemudian mereka masih khawatir amal mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah merasa sempurna amal yang sudah kita kerjakan sehingga kita kemudian tidak mau melaksanakan hal yang sunnah? Kita lihat bagaimana misalnya sebelum sholat berjamaah, apakah kebanyakan kita sholat sunnah atau tidak? Antum bisa lihat, gak usah dijawab ya, antum pria sendiri, jawab dalam hati sendiri. Ketika orang sholat sunnah, artinya dia berharap mudah-mudahan sholat sunnah ini akan menyempurnakan sholat wajib yang nanti bisa jadi ada kekurangan. Makanya kemudian dia memperbanyak sholat sunnah. Jangan kemudian merasa kepedean bahwa amal antum akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Generasi salaf saja yang amalnya luar biasa, mereka khawatir tidak terima. Mereka sampai berdoa, "Ya Allah, terimalah amal saya di bulan Ramadan." Makanya doa mereka ketika bulan Ramadan berakhir, kemudian masuk di bulan Syawal, tanggal 1 Syawal, di tanggal apa namanya? Hari apa? Hari Idul Fitri. Apa doanya? Apa perkataan salaf ketika mereka bertemu satu sama lain di tanggal 1 Syawal? Ahsantum. Mereka mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kami dan kalian. Jadi yang dipikirkan mereka adalah bagaimana amal mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertama yang bisa kita lihat dari amal salaf adalah pertama, mereka melipat gandakan kedermawanan di bulan Ramadan. Disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang paling dermawan. Ya, sahabat mengatakan Nabi itu adalah orang yang paling dermawan. Nabi tidak pernah mengatakan tidak ketika beliau diminta. Pernah ada seorang sahabat minta sesuatu kemudian Nabi kasih sampai dia menghentikan permintaannya. Itu saking dermawannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan gara-gara kedermawanan Nabi ini, ada orang yang masuk Islam gara-gara kedermawanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah ada orang yang dikasih oleh Nabi kambing, ya misalnya di situ ada gunung, di sini ada gunung ya. Nah di tengah-tengah gunung ini, dua gunung ini ada kambing yang jumlahnya banyak sekali ya. Itu diberikan oleh Nabi kepada satu orang, ini buat kamu ambil. Maka orang ini kemudian jadi masuk Islam, kemudian pulang ke kampungnya, kemudian dia mengatakan apa? Wahai kaumku, masuk Islamlah kalian, karena saya Nabi Islam adalah Nabi yang benar. Kenapa? Karena dia sangat dermawan, dia sampai memberi saya kambing yang jumlahnya banyak itu. Saking dermawannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah makanya ketika antum adalah seorang yang dermawan, jadikan kedermawanan antum lebih tinggi di bulan Ramadan. Kalau antum tidak dermawan, maka saatnya sekarang untuk merubah diri antum menjadi orang yang dermawan di bulan ini ya. Harus ada perubahan ya, perubahan yang utama adalah perubahan yang dimulai dari diri sendiri. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah amal yang mereka lakukan adalah tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran. Disebutkan bahwa setiap bulan Ramadan Jibril itu datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Untuk apa? Untuk bertadarus. Jibril membacakan Quran, Nabi menyimak. Kemudian Nabi menyimak dan Jibril membacakan Quran. Gantian membaca Quran. Karena antum kan tadarusnya sama teman ya. Kalau Nabi tadarusnya nggak mungkin sama sahabat, karena Nabi itu kan paling tinggi ya kan. Maka tadarusnya langsung bersama Jibril alaihissalam, malaikat langsung. Nah makanya ini pun harus kita tiru. Maka antum di bulan Ramadan bertadarus. Silakan antum baca Quran baik sendiri maupun dengan teman antum. Agar apa? Agar ada yang mengoreksi. Kalau antum merasa bacaan antum sudah baik, silakan sendiri. Tapi kalau antum merasa bacaan antum masih ada yang salah, masih suka salah-salah, keliru-keliru, maka lebih bagus antum membaca Quran dengan cara tadarus. Antum dengan 2 orang ya, yang antum baca, satu menyimak, agar ada yang mengoreksi bacaan Quran antum. Karena ini juga dipraktekkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga adalah bersungguh-sungguh beribadah di bulan Ramadan. Nah, Nabi itu adalah orang yang paling sungguh-sungguh dalam beribadah. Nah, di bulan Ramadan beliau lebih bersemangat dalam beribadah. Bahkan di 10 hari terakhir beliau sangat semangat sekali beribadah, yang tidak pernah beliau semangat seperti itu di bulan-bulan lainnya. Disebutkan oleh Aisyah bahwa ketika memasuki 10 hari terakhir, Nabi SAW ahyal lail, menghidupkan malam. Artinya Nabi tidak tidur tapi fokus beribadah. Wa aiqadha ahlah, membangunkan keluarganya. Wa jadda wa shaddal mi'zar, beliau bersungguh-sungguh kemudian mengikat kain sarungnya, menandakan apa? Kesungguhan beliau dalam beribadah. Kemudian Aisyah juga pernah meriwayatkan dalam riwayat yang lain, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhlitul 20 bi salatin wa naum. Nabi sallallahu alaihi wasallam di 20 hari Ramadan yang pertama itu beliau malam harinya sholat, tetapi beliau juga tidur. Wa fa idza kana al-'ashru tashammara wa shaddal mi'zar. Tetapi kemudian di tanggal 21 sampai terakhir Nabi sama sekali tidak tidur. Saking beribadahnya beliau, semangatnya beliau dalam beribadah. Kalau kita tidak harus seperti itu. Yang penting antum setiap malam tarawih itu sudah bagus ya. Antum tidak futur selama Ramadan itu sudah bagus. Kalau antum bisa tingkatkan maka itu lebih bagus. Nah, kemudian yang keempat adalah bersungguh-sungguh dalam mencari malam Lailatul Qadar. Nabi SAW bersabda, taharrau lailatul qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Kalian cari malam Lailatul Qadar di malam-malam ganjil di 10 hari bulan Ramadan. Artinya malam Lailatul Qadar bisa terjadi di hari-hari ganjil. Tetapi tidak juga menutup kemungkinan malam Lailatul Qadar terjadi di malam genap, walaupun lebih sering terjadi di malam ganjil, karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iltamisuha fi 24. Carilah malam Lailatul Qadar di malam 24. Di hadis yang lain, fi tasi'atin tabqa, di 9 malam yang tersisa. 9 malam yang tersisa. Kalau Ramadannya 30 hari, berarti malam keberapa? 21, ya kan? Tetapi kalau Ramadannya 29, tanggal berapa itu? Tanggal 20. Karena ada 9 hari yang tersisa.
Nah, artinya kita beribadah di malam genap maupun ganjil karena bisa jadi kita tidak tahu Ramadan kita 30 atau 29. Fi sabi'atin tabqa. Kalau antum tidak bisa 9 hari yang tersisa, maka 7 malam yang tersisa. Kalau enggak bisa juga maka fi khamisatin tabqa. Di 5 malam yang tersisa. Intinya antum berusaha sebaik mungkin di 10 hari bulan Ramadan agar senantiasa bersemangat dalam mencari malam Lailatul Qadar. Kemudian yang selanjutnya adalah antum bersungguh-sungguh dalam melaksanakan salat tarawih. Nah, salat tarawih kenapa disebut salat tarawih? Ada yang tahu? Ada yang tahu kah? Kenapa salat ini disebut salat at-tarawih? Ada yang tahu? Hah? Siapa? Tarawih itu jama' dari apa? Tarwihah. Artinya apa? Rahah ya, istirahat. Kenapa dinamakan istirahat, salat istirahat? Karena mereka biasanya istirahat setelah selesai 4 rakaat. 2 rakaat istirahat dulu. Kemudian lanjut lagi 4 rakaat, kemudian istirahat dulu, lanjut lagi dan seterusnya sampai mereka selesai. Maka disebut dengan salatut tarawih, salat yang mereka di dalamnya beristirahat. Nah, Imam Nawawi mengatakan ittafaqal ulama'u ala istihbabiha. Para ulama bersepakat akan kesunahan salat tarawih. Di salat tarawih hukumnya sunnah, semuanya sepakat. Tidak ada ulama yang tidak sepakat. Nah, kemudian sahabat Nabi yaitu Abu Dzar pernah meriwayatkan salat tarawih yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah sholat di 7 hari yang tersisa, ya, baqiya sab'un minasyahri. 7 hari yang tersisa artinya malam berapa? Malam 23. Nah, di malam 23 Nabi sholat tarawih. Sholat tarawihnya hatta zahaba thuluthul lail, sampai sepertiga malam. Sepertiga malam kalau kita mungkin sekitar jam 10 atau setengah 11. Ya, kita sampai jam berapa sholat tarawih ya? Segitu gak? Nah, kita paling jam 8 atau setengah 9 udah selesai ya. Tapi Nabi bahkan sepertiga malam ya. Di malam 23 itu sepertiga malam sampai sekitar jam 10 atau setengah 11-an dari habis Isya. Kemudian di malam 25 Nabi nambah lagi sampai tengah malam. Tetapi tengah malam Nabi berhentikan tengah malam. Sahabat itu protes atau enggak? Mereka protes. Tapi protesnya apa? Protesnya apa? Kalau kita protes, dasar gitu kan ya, kelamaan, ya kan? Sahabat protesnya enggak. Mereka bilang, ya Rasulullah, lau nafaltana baqiyata lailatina hadhihi. Ya Rasulullah, bagaimana kalau kita habiskan saja sampai subuh? Itu protes para sahabat. Bukan, hai imam kepanjangan ini enggak. Sampai subuh aja Nabi tanggung gitu kan. Nah, tetapi Nabi kemudian tidak, cukup sampai tengah malam saja. Nabi mengatakan, innahu man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamu lailatin. Barang siapa yang qiyamul lail, salat malam, salat tarawih bersama imam sampai imamnya selesai salat tarawih, kutiba lahu qiyamu lailatin. Dalam riwayat lain kataballahu qiyama lailatin. Maka orang itu akan dicatat sholat semalam suntuk. Ya. Jadi ketika antum sholat di sini ada imamnya, ada ustadznya yang mengimami antum
antum ikuti sholat tarawih tersebut sampai selesai, sampai imamnya salam, yang terakhir witir, maka antum akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala bagaikan antum sholat semalam suntuk. Semalam suntuk itu dari apa? Dari mulai Isya sampai subuh. Pahala antum seperti itu. Maka jangan sampai antum leha-leha ketika antum sholat taraweh. Bahkan kalau dulu ya, kalau sekarang saya nggak tahu karena saya belum pernah di sini sholat tarawih yang bulan ini. Kalau dulu karena masjidnya panas, orang sholat itu Allahu Akbar, nggak lama begini. Lama ini, bawahnya begini. Itu hampir rata, nggak yang kecil yang nggak gede begini nih. Sekarang masih begitu atau tidak? Hah? Masih atau enggak? Enggak ya. Alhamdulillah kalau enggak ya. Nah kalau masih ini muskilah ya. Muskilah. Karena disebutkan oleh para ulama apa? Gerakan yang banyak yang antum melakukan di selain gerakan sholat itu bisa apa? Bisa membatalkan sholat. Antum bergerak yang gerakannya itu banyak, yang bukan gerakan sholat dan tidak ada keperluannya, maka itu bisa membatalkan sholat. Kalau gerakannya ada keperluannya, tidak ya. Misalnya keperluan itu begini, antum saf di depan antum kosong, maka antum maju, nggak masalah karena ada keperluannya. Nah ini kalau gini-gini apa nih? Kan? Nah maka usahakan ketika sholat tarawih, kalau sekarang masih boleh gini, masih boleh kalau sekarang ya, silakan. Tapi kalau sholat tidak boleh ya. Ketika itu bilang Allahu Akbar, maka antum menjadi haram melakukan perbuatan di luar perbuatan sholat. Makanya takbir yang pertama disebut takbir apa? Takbiratul ihram. Takbir yang mengharamkan antum melakukan gerakan di luar gerakan sholat, mengharamkan antum berbicara selain ucapan yang masuk ucapan sholat. Hukumnya haram, kecuali gerakan yang dibutuhkan ketika sholat kayak tadi, maju untuk menutupi celah-celah kosong dan seterusnya. Nah itu tadi berapa? Malam ke-25 ya. Nabi sholat sampai tengah malam. Tapi sahabat masih semangat. Mereka pengen sampai pagi. Nah kemudian lanjutannya nih. Tadi malam 23 Nabi sampai sepertiga malam. Malam 25 Nabi sampai tengah malam. Sekarang malam ke-27. Disebutkan pada malam ke-27 Nabi sahabat Nabi Abu Dzar mengatakan faqaba bina hatta khashina an yafutanal falah. Nabi mengimami kami qiyamul lail salat tarawih sampai kami khawatir kami tidak bisa apa? Sahur, betul. Zaman dulu kan belum ada jam ya, maka mereka itu ketika Nabi kelamaan, lama banget sampai mendekati waktu fajar, mereka jangan-jangan nih kita nggak bisa sahur nih. Saking semangatnya Nabi dalam sholat qiyamul lail, sholat taraweh. Nah ini semua harus kita contoh. Maka ketika potret generasi salaf seperti itu, Nabi dan para sahabat semangat dalam qiyamul lail, dalam sholat taraweh, bandingkan dengan diri kita begitu atau bagaimana? Ketika seperti itu alhamdulillah. Yang kita lihat apanya? Semangatnya. Semangat mereka dalam melakukan sholat taraweh. Kita ambil semangat mereka. Kalau antum mengaku diri antum menganut manhaj salaf, harus mencontoh salaf. Nah itu tentang sholat tarawih yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat.
Kemudian kita lihat, kita mundur ke zaman tabi'in ya, ke zaman setelah Nabi meninggal, zaman para sahabat tapi Nabi sudah meninggal. Ketika zaman Khalifah Umar memerintahkan 2 orang sahabat untuk menjadi imam tetap di masjid, yaitu Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari. Nah, Ubay bin Ka'ab dan Tamim ini ketika mereka mengimami sholat taraweh, mereka membaca dalam satu rakaat sekitar 200 ayat. Satu rakaat 200 ayat. Nah, kalau kita diberlakukan 200 ayat semalam, besoknya udah, bahkan mungkin di malam itu pun imam assalamualaikum udah kosong masjid ya. Nah, kita tidak harus seperti itu, tapi yang kita lihat apa ya? Semangat mereka dalam beribadah. Ketika kita sholatnya hanya setengah jam atau 40 menit, 45 menit, maka itu sebenarnya tidak seberapa dibandingkan dengan sholatnya para sahabat. Nah, kemudian di antara yang lain yang mereka lakukan di bulan Ramadan adalah memperbanyak membaca Al-Quran, baik dalam sholat taraweh maupun di luar sholat. Disebutkan bahwa generasi salaf ada yang menghatamkan Quran setiap 3 malam di bulan Ramadan ya, di bulan Ramadan. Ada yang 7 malam tamat khatam. Ada yang 2 malam, ada yang semalam, ada juga yang bahkan sehari 2 kali tamat ya. Ada yang sehari 2 kali tamat. Ini adalah petunjuk salaf di bulan Ramadan. Mereka memperbanyak membaca Al-Quran baik ketika sholat maupun di luar sholat. Bahkan disebutkan Imam Al-Bukhari ya, imam yang kitabnya antum kaji setiap sore ya sama Ustadz Gufran, penulis Adabul Mufrad ya, Imam Bukhari. Nah, Imam Bukhari itu di bulan Ramadan selalu khatam siang 1 kali, kalau malam 3 malam sekali. Itu Imam Bukhari. Di siang hari khatam, nanti per 3 malam beliau juga khatam. Nah, maka kita berusaha untuk mencontoh para sahabat terkait dengan bagaimana mereka memanfaatkan di bulan Ramadan. Bahkan Imam Bukhari mengatakan ya, ini perkataan Imam Bukhari, bukan perkataan Nabi SAW. Imam Bukhari mengatakan, "Inda kulli khatmatin da'watun mustajabah." Dalam setiap khatam Al-Quran, setiap kali antum khatam Al-Quran, ada doa yang mustajab. Makanya Imam Bukhari selalu menghatamkan Al-Quran setiap hari. Dan sebenarnya di sini banyak disebutkan ya, contoh-contohnya banyak daripada generasi salaf terkait hal tersebut ya. Kemudian yang terakhir adalah i'tikaf ya. I'tikaf di bulan Ramadan. Kalau i'tikaf mungkin antum sudah keluar dari pesantren ini ya, sudah, artinya bukan keluar dari sini, artinya sudah pulang ke rumah ya. Ya, karena antum pulang nanti sekitar tanggal berapa ya? Akhir bulan insyaallah ya, nanti juga ada pengumuman resmi. Akhir bulan nanti 10 hari terakhir antum berada di rumah. Nah, ketika antum di rumah artinya kan antum kosong ya kan? Kosong, tidak ada sekolah. Nah, ini bisa antum manfaatkan untuk melakukan apa namanya ini? I'tikaf. Melakukan i'tikaf. Apa itu i'tikaf? Berdiam diri di masjid untuk beribadah
selama 10 hari terakhir bulan Ramadan. Karena Nabi SAW senantiasa i'tikaf setiap tahun. 10 hari terakhir Nabi selalu i'tikaf, ya, selalu. Bahkan ketika Nabi di tahun yang Nabi mau meninggal dunia, Nabi i'tikaf 20 hari. Biasanya 10 hari, di tahun yang beliau meninggal dunia 20 hari. Karena beliau pun sudah merasa di tahun itu akan meninggal dunia. Tahu dari mana Nabi akan meninggal dunia? Hah? Karena ada isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Nabi sebentar lagi akan meninggal dunia. Di antara isyaratnya tadi sebagai di awal sebutkan bahwa Nabi itu di bulan Ramadan selalu didatangi Jibril, ya. Artinya Jibril selalu datang di bulan Ramadan 1 kali. Tetapi di tahun yang Nabi meninggal dunia, Jibril datangnya bukan sekali tapi 2 kali datang. Maka Nabi kemudian berpikir, inilah mungkin saatnya saya akan meninggal dunia. Bahkan para sahabat Nabi pun sudah ada yang bisa memprediksikan bahwa Nabi akan meninggal dunia. Beberapa sahabat, ya. Di antaranya ketika turun surat apa itu? Surat apa? Hah? Apa? Apa? Hah? Al-Maidah. Surat yang apa? Yang waraitan nasa yadkhuluna An-Nasr. Surat An-Nasr, ya. Ketika turun surat An-Nasr, yang di situ dikatakan bahwa Nabi akan mendapatkan kemenangan. Kemudian engkau akan melihat, kata Allah, wahai Nabi, engkau akan melihat orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Fasabbih bismi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah, pujilah Allah dan mohon ampunlah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penerima taubat. Nabi disuruh minta ampun. Ini merupakan Nabi pun sudah tahu, makanya kemudian Nabi beriktikaf 20 hari. Maka kita pun, ya, para syabab sekalian, walaupun kita masih muda, masih MTW, masih MA, jangan pernah merasa saya masih lama. Bisa jadi antum keluar dari sini sudah almarhum. Alhamdulillah kalau almarhum itu apa? Orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau al-mal'un? Orang yang dilaknat Allah, ya. Nah, maka ini harus menjadi penyemangat kita. Dengan tadi diceritakan bagaimana generasi salaf menjalani Ramadan, harus menjadi penyemangat kita bagaimana agar kita hal tersebut menjadi patokan kita dalam menjalani bulan Ramadan, agar kita semakin bersemangat menjalani bulan Ramadan, semakin menjauhi dosa, agar kita keluar dari bulan Ramadan sudah menjadi orang-orang yang bertakwa, sudah tercapai tujuan Ramadan, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Mungkin sampai sini, ya, pas 5.45 waktu berakhir, maka kita tutup kajian kita dengan membaca doa subhanakallah wa hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.